Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini, untuk kurang lebih 5 menit ke depan, saya akan menjelaskan ke kalian tentang teknik akupunktur ataupun akupresur pada kasus asma bronkial. Asma bronkial biasanya kalau dalam pengobatan West kan hanya diberikan pengobatan-pengobatan untuk menyembuhkan gejala, tapi tidak menyembuhkan sumbernya. Jadi otomatis akan berulang dengan pengobatan terus-menerus sampai dengan waktu yang tidak jelas. Kemudian dibandingkan dengan akupuntur itu langsung memperbaiki sel-selnya, langsung memperbaiki organnya supaya asmanya itu tidak kumat lagi ataupun tidak kambuh lagi dan tidak menimbulkan gejala sehingga orang tersebut bisa hidup normal kembali. Sebelum kita masuk tentang asma bronkial, perlu kita ketahui tentang fungsi dari paru-paru. Paru-paru ini adalah suatu organ yang dikenai tadi. Asma bronkial itu mengenai paru-paru. Makanya kita harus tahu apa sih itu fungsi paru-paru. Paru-paru itu mempunyai fungsi oksigenasi. Maksud dari oksigenasi itu sendiri adalah tempat pertukaran O2. O2 udara dengan CO2 darah. O2 itu oksigen dari luar. Kemudian CO2 itu karbon dioksida dalam darah yang dikeluarkan oleh tubuh, yang dikeluarkan saat seseorang itu bernafas. Kemudian yang kedua itu kalau dalam kedokteran TCM atau kedokteran Shinsei, traditional Chinese medicine itu paru-paru itu sebagai penghasil qi udara, TCM. Pada kasus asma bronkial, qi pada organ paru-paru itu mengalami imbalance atau ketidakseimbangan sehingga terjadi spasme atau penyempitan pada bronkus yang ada di paru-paru tersebut. Yang terakhir adalah sebagai erythropoietin Kalau erythropoietin nanti kalian bisa searching lebih luas lagi tentang pengertiannya di internet. Nanti lebih luas di sana. Kemudian, asma bronkial itu sendiri adalah suatu penyakit jalan nafas dengan bagian bawah yang berdasarkan alergi dengan gejala-gejala yang spesifik. Serangan dyspnea expirator yang paroksimal berulang-ulang dengan wheezing dan batuk disebabkan oleh konstruksi atau spasme bronkus dan merupakan penyakit familiar. Jadi gini, pada orang yang menderita asma biasanya ada suara kayak mengik gitu, ngik kayak gitu. Jadi itu wheezing sebutannya. Kemudian biasanya itu diturunkan. Orang dengan keturunan ataupun orang tuanya yang mengalami asma berpotensi besar menurunkan ke anaknya. Kemudian pengertian lain tentang asma bronkial suatu penyakit saluran nafas kronis yang menyerang berbagai usia. Hal ini tuh disebabkan suatu reaksi alergi kompleks dan menyebabkan respon yang berlebihan pada saluran nafas utamanya pada bronkus dan bronchioli. Jadi yang besar itu bronkus, yang kecil itu yang bronchioli, yang langsung masuk ke paru-paru, yang kecil itu bronchioli. Jadi secara anatomis kalau dalam kedokteran kan dijelaskan secara anatomis itu bahwa paru-paru itu terdiri dari pulmo, kemudian ada yang berkaitan dengan pernafasan, itu ada pulmo, kemudian trakea, bronkus, bronchiolus sama alveolus. Sedangkan paru-paru sendiri itu ada trakea yang menghubungkan udara luar ke paru-paru disebut trakea, itu kayak sebagai penyangga tuh paru-paru kan ada dua tuh. Ini trakea tuh yang kayak gini, kemudian yang nyangga ini paru-parunya gini. Ini di sini trakea. Ada bronkus kiri sama bronkus kanan.